Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak gimana begitu kan ya? Saya tertawa aja melihat lembaga-lembaga survei yang muncul hari ini. Survei dari LSI, Ganjar Mahfud dinilai paling potensial lakukan kecurangan pemilu di 2024 ya. Ini temuan lembaga-lembaga survei. Kenapa ada kecurangan ya? Ya kita lihat saja. Nah, temuan-temuan di lembaga survei ini agak aneh sebenarnya begitu kan ya. Karena justru yang kita lihat itu adalah bagaimana kecurangan-kecurangan yang kemudian banyak ikut cawe-cawe di situ begitu. Salah satunya misalnya bagaimana dengan KIM, Koalisi Indonesia Maju di situ ya. Bagaimana dengan calon-calon yang lain juga begitu kan. Saya kira temuan dari lembaga survei itu yang saya tanyakan begini. Kenapa dia sudah tahu ada kecurangan ya? Bahkan siapa yang kemudian begitu kan ya, yang melakukan kecurangan, apakah mereka sudah tepat ya, mereka pendukung Pak Ganjar? Kan seharusnya kan seperti itu pertanyaannya begitu kan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kecurangan sudah tahu begitu kan dari pendukung Pak Ganjar, saya kira tidak mungkin dia akan mengaku bahwa saya pendukung Pak Ganjar. Kan begitu logikanya begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah lihat saja di masyarakat hari ini begitu kan ya, kecurangan-kecurangan itu justru ya berbalik arah kepada mereka ya, kepada orang menuduh kepada rezim hari ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita saling nuduh sana sini ya bisa saja semuanya ada kecurangan mereka ya. Survei dari LSI, Ganjar Mahfud dinilai paling potensi lakukan kecurangan pemilu di 2024 ya. Ya kalau seperti itu pilihlah Anies Baswedan begitu. Walaupun bukan pendukung ngemput, ya ini ngaco. Yang punya akses kekuasaan lah yang berpotensi curang. Ya saya katakan sejak awal seperti itu begitu kan. Tetapi bukan berarti saya mendukung Pak Mahfud ya. Nggak ngapa-ngapain masih dituduh itu, ya berat memang lawan panitia. Namanya juga survei begitu kan, di semua kalangan dekat ya, semua pilih Prabowo, alasan gemoy ya, dan makan siang gratis sebatas itu, sedih katanya begitu. Yang menjadi potensi melakukan kecurangan ya sama bahkan lebih besar ya lewat ya, yaitu adalah paslon 02 katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kenapa sih lembaga-lembaga survei itu kok bisa memunculkan seperti itu begitu kan? Saya tidak habis pikir begitu kan. Ya ini harus dikritik lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel di situ begitu. Karena temuan-temuan seperti ini begitu kan, masa masyarakat mengungkap hal seperti itu begitu. Ini apakah ini hanya omong kosong, apa ini hanya pengalihan isu, apakah ini hanya opini-opini aja mereka? Ya bisa dipidana, bisa dilaporkan mereka begitu kan ya. Akibat ya survei abal-abal ya, survei kebohongan ya, bisa saja dilaporkan di situ begitu. Tapi dampaknya sekarang ini kalau PDIP tidak melaporkan terhadap lembaga-lembaga survei yang ada, ya bisa saja orang akan melakukan ya menafsirkan atau bisa dikatakan gimana begitu. Ini kok bisa Ganjar ya, anak pendukung Anies tapi nggak setuju dengan survei ini. Ya secara paling berkuasa saat ini Jokowi yang membackup Prabowo. Masa Ganjar yang dituduh curang? Ini mah ya mengiring opini. Lihat saja itu kecurangan yang dilakukan Prabowo dan Gibran. Yang jelas di depan mata katanya. Bagaimana KPU cawi-cawi sana sini begitu kan ya. Seharusnya begitu kan ya. Kita lihat saja di potensi-potensi seperti ini apakah ada kecurangan begitu kan ya. Ya, saya tidak habis pikir bagaimana bisa menyurvei seperti itu. Ini seharusnya dilaporkan oleh tim Pak Ganjar begitu kan ya. Survei-survei seperti ini, mari kita baca apakah benar atau tidak. Survei LSI ini yang menyebutkan Ganjar Mahfud dinilai paling potensial lakukan kecurangan pemilu di 2024. Survei terpadu lembaga survei LSI Indonesia debat capres-cawapres netralitas pemilu dan elektabilitas periode 3 sampai 5 Desember 2003 menyebutkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo paling potensial melakukan kecurangan pemilu di 2024 mendatang. Berdasarkan survei Ganjar Mahfud dinilai paling potensial melakukan kecurangan dengan persentase 20,6%, diikuti oleh Prabowo Gibran ya 14,4% dan Anies Baswedan 5,4%. Bayangkan ya, dengan kecurangan-kecurangan seperti ini begitu kan, yang paling potensial itu adalah Prabowo Ganjar di situ katanya begitu. Ini kan aneh mereka begitu ya. Lalu kemudian yang menjadi potensial lagi kecurangan yaitu adalah Prabowo Gibran. Terus yang terakhir itu 5,4% Anies Baswedan. Yang paling kecil Anies Baswedan katanya.
Tapi pada kenyataannya apakah lembaga-lembaga survei hari ini begitu kan ya menentukan seperti itu, respondennya gimana begitu kan? Apakah mereka pendukung dari Gibran, dari Ganjar, lalu kemudian melakukan kecurangan dalam bentuk apa? Coba bayangkan di situ begitu. Saya masih belum nyampe ke situ begitu kan ya. Kalau memang ada kebohongan-kebohongan seperti ini seharusnya dilaporkan mereka begitu kan. Biar menjadi efek jerah kepada siapapun, kepada lembaga-lembaga survei. Ini kan hanya penggiringan opini begitu kan ya. Ya seolah-olah masyarakat ya diasumsikan seperti itu begitu. Ini bahkan ya dia jadi mengungkapkan berdasarkan survei sebanyak 50,2% masyarakat yakin potensi terjadinya kecurangan pada pemilu di 2004 sangatlah besar. Sedangkan potensi kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dinilai hanya sebesar 2,3% dan yang dilakukan oleh calon presiden atau wakil presiden sebesar 4,2%. Pihak lain yang potensi melakukan kecurangan adalah pemerintah daerah yang 4% dan pemerintah pusat sebesar 2,1%. Bahkan pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing ya, yang dengan dilibatkan sebanyak 1.426 responden. Ini gimana begitu kan? Untuk menentukan responden 1.400 di situ begitu, apakah mereka tahu ya pendukung Ganjar melakukan kecurangan di situ begitu? Bisa saja begitu kan? Tapi pada akhirnya ini agak ngaco juga satu sisi ketika kami memberikan satu statement begitu kan? Kenapa? Karena untuk menentukan apakah ini kecurangan atau tidak begitu kan, ini kan masih belum dilakukan begitu kan ya, masih belum ada pemilihan di situ begitu. Jadi kan agak aneh mereka begitu kalau ada yang mengatakan bahwa ini ada kecurangan besar begitu kan ya, tapi lembaga-lembaga survei seperti ini agak ngaco luar biasa begitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya mending dilaporkan aja lembaga-lembaga survei seperti itu begitu kan, biar menjadi efek jerah. Tunjukkan, biar menunjukkan datanya, biar menunjukkan respondennya siapa di situ begitu kan. Jadi kalau Pak Ganjar dan timnya tidak melaporkan survei ini begitu kan, ya saya kira ya orang akan memastikan wah apakah benar ada kecurangan, kan seperti itu begitu. Paling tinggi itu 20% loh begitu kan ya, kecurangan dari Ganjar. Apakah seperti itu benar atau enggak kan? Kan begitu logikanya begitu. Bisa saja ini ada kebenaran juga, satu sisi bisa saja ini adalah kebohongan juga begitu kan. Ya kita tunggu saja lah biar masyarakat yang tahu, karena coblosan kita begitu kan ya. Karena pemilihan kita begitu kan ya. Karena masih belum ada pemilihan. Jadi masih ada jadwal di situ begitu. Bagaimana mungkin untuk melakukan kecurangan kalau masih belum dilakukan pencoblosan? Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.